secara umum tugas Binmas itu apa sih Pak, khususnya di Polda Banten ini Pak? Mungkin saya akan menjelaskan secara keseluruhan tentang tugas polisi terlebih dahulu. Ya, budaya perang sarung itu maksudnya gimana sih Pak? Apa perang pakai sarung beneran atau gimana gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan info berikutnya. Nah Sobat Pendekar, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Pendekar, hari ini ada yang bisa tebak gak saya sama siapa nih di depan saya nih? Pasti gak ada yang bisa tebak kan? Ya, hari ini saya bersama Bapak Dirbinmas Polda Banten. Langsung aja kita sapa Kombes Pol Sofwan Hermanto SIK MH MIK. Selamat datang Bapak di Pendekar Banten Podcast. Selamat siang sahabat Pendekar Banten dimanapun berada. Semoga sahabat Pendekar Banten selalu diberikan kesehatan supaya kita semua tetap dapat melanjutkan ibadah kita, dapat melanjutkan aktivitas kita, serta melanjutkan pengabdian kita. Luar biasa ya Pak. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kami masih diberikan sehat, fit, Alhamdulillah. prima meskipun dalam keadaan puasa, tapi puasa. tidak menghambat dalam aktivitas kami. Wah mantap Bapak. Oh iya Bapak, ini kita mau nanya-nanya nih Pak tentang Binmas. Ya Pak, secara umum tugas Binmas itu apa sih Pak, khususnya di Polda Banten ini Pak? Mungkin saya akan menjelaskan secara keseluruhan tentang tugas polisi terlebih dahulu. Yeah. Bahwa kalau tugas polisi itu kan diatur di pasal 13, diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, termasuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tadi 3 poin tersebut, Binmas di mana? Binmas ini kalau dibuat segitiga piramida itu, paling atas itu gangguan nyata, kemudian di tengahnya itu ambang gangguan, dan paling bawah itu kan potensi gangguan. Yeah. Binmas bekerja di potensi gangguan itu, melakukan upaya-upaya preemptif supaya tidak naik menjadi ambang gangguan, bahkan menjadi gangguan nyata. Apa itu upaya preemptif itu? Kurang lebihnya definisinya adalah tindakan kepolisian yang bersifat melakukan upaya penangkalan melalui penataan aspek-aspek kehidupan, termasuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai daya tangkal dan daya lawan terhadap yang ingin mempengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Termasuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Luar biasa ya Pak ya. Berarti Binmas ini identik dengan sangat dekat dengan masyarakat ya Pak ya? Kurang lebihnya seperti itu. Melekat gitu. Berarti kalau Babin Kamtibmas itu kan berarti masuk dalam Binmas juga kan Pak ya? Barangkali ada sobat pendekar yang belum tahu gitu Pak. Babin Kamtibmas itu mungkin bisa dikatakan etalase atau polisi-polisi terdepan di tengah masyarakat. Karena setiap harinya masyarakat itu melihat polisi itu ya mereka para Babin Kamtibmas. Sedangkan khusus tataran middle manager ke atas atau manager kan biasanya waktunya habis untuk melaksanakan rapat, kemudian merumuskan kegiatan dan mendiskusikan lain-lain. Sedangkan mereka para pelaksana Babin Kamtibmas
setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mereka mewakili kepolisian Republik Indonesia yang setiap harinya dilihat masyarakat. Luar biasa, keren banget ya Pak, babin gitu, babin kita. Oh iya Pak, ini kan ada bulan Ramadan ya Pak ya. Ada nggak sih peran khusus dari Binmas selama bulan Ramadan ini Pak? Kalau untuk peran khusus dari fungsi Binmas sih mungkin tidak jauh dengan sebelum Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan ini kan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Seperti contoh bahwa di bulan Ramadan ini umat Muslim banyak melaksanakan ibadah setelah tarawih hingga sahur itu untuk berdoa, beribadah di sepertiga malam. Apalagi di hari-hari akhir Ramadan ini, 10 hari terakhir, mungkin banyak yang begadang untuk beribadah. Tentunya dengan kegiatan yang sedang beribadah di tengah malam itu, kami pun sama-sama ada di situ untuk menjaga supaya ibadah itu bisa berjalan dengan lancar. Iya Pak, berarti ini ya Pak, tugas yang mulia sekali ya Pak, mendampingi. Amin. Oh iya Pak, berarti kan selama bulan Ramadan itu ada yang rame tentang budaya perang sarung nih Pak. Budaya perang sarung itu maksudnya gimana sih Pak? Apa perang pakai sarung beneran atau gimana gitu Pak? Perang sarung yang terjadi di daerah hukum Banten ini terjadi hanya di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan. Yang semestinya sepertiga malam itu digunakan untuk ibadah, namun oleh kalangan remaja ini digunakan untuk perang sarung. Dari data yang kami himpun di beberapa Polres bahwa selama bulan Ramadan 143 Hijriah tahun 2022 ini telah terjadi 4 peristiwa perang sarung. Di wilayah Kota Serang itu ada 2, kemudian di wilayah Pandeglang ada 1, dan di wilayah Lebak ada 1. Namun yang sampai terjadi korban itu, ada korban itu di Kota Serang dan di wilayah Pandeglang. Sampai ada korbannya juga ya Pak? Ya, sampai ada korbannya. Sebenarnya sih kami dari fungsi Binmas bekerja sama dengan potensi-potensi masyarakat yang ada ya, seperti contoh Satkamling, kemudian Dai Kamtibmas dan Ulama Kamtibmas, termasuk Abdesi dan para kepala desa, ini Babin Kamtibmas yang sama-sama berpatroli bekerja sama untuk mengawal ibadah Ramadan ini supaya lancar, khususnya kegiatan menjelang buka puasa termasuk menjelang sahur, kan biasanya ada sahur on the road kan. Nah itu yang kita jaga supaya mereka beribadah dengan hikmat. Iya, hikmat gitu ya Pak. Biasanya kalau perang sarung itu kok bisa sampai menimbulkan korban, itu sarungnya digimanain gitu Pak? Ini uniknya Mbak Sabrina, perang sarung ini sebenarnya sarung itu kan digunakan untuk ibadah ya. Iya benar. Untuk ibadah. Kadang bisa juga dimanfaatkan kalau kedinginan, juga bisa untuk ini kan. Selimut. Aduh. Untuk menangkal dingin gitu. Untuk menangkal dingin. Tapi yang bahayanya ini kalau sarung tapi diisi dengan batu. Ini kan yang membahayakan ini. Iya. Inilah yang perlu kami edukasi kepada adik-adik kita ini, agar sarung ini juga lebih baik dimanfaatkan
untuk ibadah, ya, atau mungkin untuk yang lain gitu. Iya Pak, nggak untuk main-main seperti itu sampai menimbulkan korban apalagi ya Pak. Ya. Biasanya motif-motifnya tuh gara-gara apa sih Pak? Kayak gitu. Mereka mulanya main-main yang tadi saya sampaikan, karena tidak ada kegiatan yang terstruktur, terjadwal di antara setelah tarawih hingga menjelang sahur antara jam 23.00 sampai jam 3.30. Ini karena tidak ada kegiatan, contoh mungkin semestinya ada kegiatan tadarus atau kegiatan berdoa bersama atau apa, itu mereka nggak akan terjadi seperti itu. Tapi karena ada kekosongan, mereka begadang tapi tidak tahu mau ngapain. Nah, sehingga muncullah kadang ide-ide yang menyimpang, contoh main-main perang sarung. Tapi kalau yang di wilayah Serang Kota itu bermula karena bermain bola, kemudian kalah dan berkomunikasi melalui medsos, kemudian bertemu untuk adu tanding perang sarung, dan korbannya luka bacok di bagian punggung. Oh, berarti selain pakai sarung ada juga yang bawa senjata tajam ya Pak ya? Tajam. Oh. Nah, kami dengan semua elemen masyarakat prinsipnya menjaga ibadah Ramadan bulan puasa ini, khususnya sahur on the road. Sahur on the road. Sahur on the road. Yeah. Namun tentunya kami akan membimbing atau mungkin bahkan akan memberikan teguran kepada orang-orang yang sahur on the road tapi menggunakan senjata tajam atau mungkin membawa batu dibungkus sarung. Nah, inilah ini yang menjadi pemikiran kita bersama supaya para remaja ini menjadi lebih baik dan produktif. Iya Pak. Berarti tapi itu hanya bulan Ramadan aja ya Pak ya, perang sarung gitu Pak? Iya, hanya bulan Ramadan. Biasanya umur berapa sih Pak yang perang sarung gitu Pak? Data yang kami himpun rata-rata umur 14 sampai 17 tahun. Jadi kisaran anak-anak SMP sampai SMA. Ya. Berarti mereka kurang kerjaan gitu kali ya Pak. Harusnya ibadah malah jadi melaksanakan tindakan kriminal kayak gitu, apalagi sampai menimbulkan korban ya Pak ya. Dan ini yang perlu dukungan dari semua elemen masyarakat. Perang sarung ini bukan hanya sekedar kadang main-main antar kelompok atau mungkin karena ada permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan main bola. Tapi ini juga mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat, seperti contoh duduk-duduk di depan perkampungannya atau perumahannya atau di jembatan-jembatan. Setiap orang lewat itu kadang digangguin, diperiksa-periksa. Ini yang mengganggu kenyamanan, seperti yang terjadi di wilayah Serang Kota, termasuk yang di Lebak. Jadi mereka selain antar kelompok itu juga iseng-iseng orang yang lewat gitu juga tetap diganggu ya Pak ya? Tetap digangguin. Meresahkan masyarakat banget kalau kayak gitu Pak. Terus ada langkah-langkah gak sih Pak dari Binmas untuk memberantas itu semua gitu Pak? Kami melakukan langkah-langkah upaya preemptif dari data yang kami himpun, kemudian kami analisis mulai yang tadi saya sampaikan, anak-anak kisaran umur berapa, kemudian rata-rata sekolahnya itu di mana, kemudian biasanya itu sebenarnya ada kegiatan apa sebenarnya, kenapa kok tidak ada kegiatan. Nah, langkah-langkah kami yang pertama, kami bekerja sama dengan para kepala desa
atau lurah untuk memberikan himbauan kepada para orang tuanya agar mengawasi putra-putranya seusai tarawih sampai menjelang sahur. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah, termasuk Babin Kamtibmas berkunjung ke sekolahan-sekolahan untuk menyampaikan kepada pelajar-pelajar SMP dan SMA agar mengisi waktu usai tarawih sampai sahur ini dengan kegiatan-kegiatan positif untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Selain itu juga mengaktifkan Satkamling, kalau dulu Poskamling, agar turut membantu menjaga perumahan, desa atau perkampungannya ini aman dari kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja. Ini dari Binmas upayanya mengajak, membimbing dan membina kepada mereka-mereka, termasuk mengajak semua komponen masyarakat. Kami tidak mampu bekerja sendiri fungsi Binmas, karena di fungsi Binmas ini kan yang dikedepankan tadi kan hanya Babin Kamtibmas dan paling para staf ya. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di Banten ini kurang lebih 7.558.000. Sedangkan jumlah personil Polda Banten dan jajaran itu 7.736. Perbandingannya jauh ya, Jadi Pak? kan perbandingannya kan sekitar 1:1000 lebih. Kemudian Babin Kamtibmas pun ya idealnya kan satu Babin Kamtibmas satu desa. Dan tidak dirangkap atau melakukan kegiatan lain. Tapi karena keterbatasan jumlah personil, maka satu Babin pun juga masih merangkap 2 bahkan ada yang 3 desa. Selain itu juga masih merangkap tugas. Maka untuk membimbing, membina, mengawasi seluruh masyarakat dengan jumlah banyak itu, ya tentunya polisi kan tidak bisa sendiri tanpa bantuan semua komponen masyarakat. Betul. Yang tadi kami sampaikan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, buat sobat pendekar nih, bulan Ramadan ini tuh kan bulan yang penuh berkah. Jadi laksanakan ibadah itu ya dengan baik, jangan sampai melakukan tindakan kriminal, apalagi sampai meresahkan masyarakat sekitar. Ya Pak ya. Kasihan masyarakat yang ingin khusyuk beribadah kan terganggu oleh mereka-mereka yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Dirbinmas telah menyempatkan hadir ke studio kami. Semoga sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sobat Pendekar, mungkin ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan Sobat Pendekar yang mau request atau komentar tentang masalah yang dibahas selanjutnya bisa langsung komen di kolom komentar bawah. Oke, ingat jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.